Kalau kamu bangun di pagi hari dan ngerasa berat untuk beranjak dari kasur, kamu ngerasa males dan lebih milih HP untuk scroll sambil rebahan, terus ujung-ujungnya kamu nyalahin diri sendiri karena lagi-lagi kamu nggak produktif di hari itu, trust me, kamu nggak sendirian. Ada 80% orang di luar sana yang ngelakuin kebiasaan pagi seperti itu. Tapi, kalau misalkan kamu mau keluar dari fase hidup yang nggak gitu-gitu aja, fase hidup yang nggak berantakan, honestly dari aku, cuma bisa saranin itu semua kuncinya bisa dimulai dari pagi hari kamu. Karena jujur aja setelah banyak trial and error tentang morning routine, aku baru nyadar bahwa ternyata morning routine yang gagal itu nggak melulu karena kamunya yang nggak konsisten, tapi karena sometimes apa yang pengen kamu lakuin itu terlalu berat. Atau bisa jadi juga kamu ngikutin rutinitas orang lain yang mungkin kamu lihat dari sosial media, misalkan influencer ini, selebriti ini. Karena kalau kamu langsung 100% ketiplek ngikutinnya, rutinitas dia sama rutinitas keseharian kamu itu aja udah beda. Kerjaan dia sama kerjaan kamu belum tentu sama. Energi dia sama energi kamu juga beda. Makanya di sini aku mau sharing tentang pemahaman aku ataupun mindset aku bahwa morning routine itu ternyata bisa kamu ciptain sendiri sesuai dengan kenyamanan kamu juga. Dan di sini aku bakal sharing gimana aku memulai hari ataupun membuat morning routine aku yang lebih baik dan sangat amat realistis untuk dilakukan dan juga beneran ngubah hidup aku. Sebenarnya kunci paling efektif bagi aku supaya nggak berat untuk bergerak di pagi hari adalah dengan tentuin jam tidur dan jam bangun kamu. Aku tahu kalau aku bilang atur waktu itu kedengarannya seperti jadwal yang kaku ataupun seperti kamu masih kerja kantoran, sekolahan, harus ada jadwal-jadwalnya. Padahal jadwal itu cuma struktur yang membantu kamu untuk bisa lebih terarah, bukan penjara. Aku mau lurusin satu hal dulu bahwa untuk jam ini sifatnya sangat amat personal. Jadi kalau misalkan aku bangun jam 4 itu berarti cocok buat kehidupan aku. Sedangkan kamu, kalau kamu punya waktu pagi sendiri yang menurut kamu di waktu tersebut emang pas untuk kamu ngelakuin hal-hal pagi sebelum kamu kembali bekerja, sekolah, kuliah misalnya, ya bebas. Karena bisa jadi waktu terbaik kamu untuk produktif ya di jam segitu dan nggak ada yang salah. Jadi untuk waktu ini itu benar-benar sangat amat personal. Itu yang pengen aku sampein juga ke kamu supaya kamu nggak mikir, oh berarti morning routine itu harus jam 5 ya kita bangun. Oh morning routine itu yang bagus harus jam 4 ya kita bangun. Nggak gitu. Aku pribadi bangun di jam 4 subuh karena itu adalah jam aku untuk beribadah kepada Tuhanku juga. Jadi karena aku tahu aku harus bangun di jam 4, maka aku juga biasain malam itu tidur sebelum, tidak setelah dari jam 11 malam. Karena apa? Karena aku benar-benar sadar sama diri aku sendiri dan sama kapasitas tidur aku. Kalau misalkan aku tidur telat, aku bakal ngundur nih untuk waktu bangunnya juga. Jadi aku nentuin nggak lebih dari jam 11 malam. Supaya apa? Supaya aku benar-benar bisa bangun di jam 4 tersebut. Dan kamu juga bisa nentuin apakah kamu bisa tidur lebih cepat mungkin, karena kita tahu juga ya kalau misalkan lebih cepat tidurnya dan kualitas jam tidur kamu itu baik, sekitar 7 sampai 8 jam, itu kualitas tidur kamu kan akan semakin bagus dan itu juga berpengaruh untuk hari kamu ketika kamu bangun. Dan karena aku bekerja itu di sekitar jam 9, jadi aku lagi berusaha untuk gimana nih caranya dari jam 4 sampai jam 9 aku nggak tidur lagi. Makanya hadirlah beberapa rutinitas-rutinitas setelah itu. Yang pertama, rutinitas yang selalu aku lakuin dan nggak pernah aku skip adalah dengan ketika aku bangun itu aku langsung membersihkan kasur aku dengan serapi mungkin. Oke, ini benar-benar works di aku. Kenapa? Karena I don't know, tapi aku ngerasa
ketika aku bangun terus aku langsung ibadah misalnya tanpa ngerapihin kasur aku dulu, terus habis aku beribadah, habis aku sholat, habis aku baca Al-Quran, aku ngelihat kasur dan masih berantakan, seperti apa ya, aku ada dorongan, hatiku bergejolak untuk bisa tidur lagi di kasur. Apakah ini sama di kamu atau enggak, tapi itu yang really aku rasain. Jadi aku selalu berusaha setiap bangun tidur udah rapi kasur aku. Ketika aku udah selesai ibadah pun aku kayak ngelihat, oh udah rapi nih. Jadi aku udah, itu kayak bisikan bahwa aku udah siap untuk memulai hari. Terdengar kecil kan, tapi efeknya besar, terutama buat aku. Dan I don't know apakah kamu juga sama. Kalau kamu juga punya kebiasaan yang sama, yuk kita tos di kolom komentar. Setelah 30 menitan atau bisa jadi lebih untuk beribadah, aku juga meluangkan waktu untuk stretching. Stretching ringan sih, kalau aku biasanya bisa 15 menit doang yoga dari YouTube. Terus intinya adalah aku pengen bilang, aku hanya mendorong diri aku, tubuh aku supaya terus bergerak. Karena kalau misalkan aku nggak bergerak dengan full di pagi hari itu, ya tetap ada apa ya, rasa untuk masih bisa nih untuk males-malesan, masih bisa nih untuk bubuk dulu lagi sebelum masuk kerja misalnya. Stretching ini benar-benar ngebantu aku untuk membuat badan aku nggak ngantuk lagi, lebih punya energi di pagi hari itu, dan lebih siap aja untuk memulai hari. Kalau misalnya di kamu itu, kamu nggak terlalu works untuk stretching, karena menurut kamu stretching itu kan kita ini lebih kepada komitmen diri sendiri ya ketika di awal gitu. Karena stretching yang aku maksud ini ya sifatnya kamu bisa stretching di dalam kamar kamu, di rumah kamu, nggak harus keluar. Tapi kalau kamu mau yang lebih challenging, kamu juga bisa kok untuk gerakin tubuh kamu. Apa ya, kamu buat, misalnya kamu buat grup bareng teman kamu, kita setiap subuh kita jalan pagi ya. Jadi kayak kamu punya teman gitu untuk bisa jalan bareng. Atau challenging atau challenge yang lainnya adalah kamu juga bisa untuk daftar misalnya membership yoga di luar ataupun pilates ataupun gym selama 1 bulan penuh yang dia itu buka di waktu subuh misalnya. Kenapa? Karena itu akan membantu kamu, to be honest ya. Karena misal kamu udah daftar untuk membership 1 bulan, kamu kan udah bayar tuh, otomatis di pikiran kamu juga akan nganggep, oh aku udah bayar nih, masa iya aku nggak dateng. Pasti ada pemikiran-pemikiran yang begitu, sehingga kamu lebih ke, oke, aku harus bisa nge-gym nih jam segini, aku harus bisa dateng nih, rugi dong aku kalau misalkan nggak dateng gitu. Jadi ya kamu harus temuin salah satu cara supaya kamu udah gerakin tubuh kamu di pagi hari itu. Karena kan sebelumnya kita rebahan, kita tidur dan nggak bergerak, maksudnya ya kita ya terlalu nyaman gitu untuk tidur, sehingga setelah tidur ini emang harus lebih ekstra untuk digerakin. Karena aku sadar aku masih memiliki waktu yang biasa aku gunain sebelum aku nanti kerja, jadi biasanya aku juga buat minuman. Ya sebetulnya minuman apapun yang aku sukai sih, tapi di Januari ini aku lebih pengen konsisten di jus gitu. Jadi malamnya itu aku udah potong buah untuk bisa paginya aku jus minuman tersebut. Kenapa aku buat di pagi harinya? Karena kalau aku buat jusnya itu di malam, itu aku nggak terlalu bergerak nih untuk ngambil buahnya, terus aku buat jus. Dan tapi kalau misalkan aku buat di pagi hari itu, aku kan bergerak lagi setelah stretching, sehingga ya itu ngebantu aku untuk tidak kembali mengantuk dan memilih scrolling. Setelah aku membuat minuman kesukaan, itu aku biasanya langsung lanjut kepada mandi, self care, dan self affirmations. Mungkin terdengar banyak ya kegiatannya, tapi jujur itu kegiatan yang bagi aku nggak sulit aku lakuin, karena memang seperti udah menjadi kebiasaan sehari-hari setelah aku coba
terus menerus. Dan aku yakin juga di mata kamu ataupun di pikiran kamu ini terdengar tidak sulit untuk dilakukan, seperti kayak mandi, aku bilang self care itu kan udah hal-hal yang sehari-hari kamu lakukan, tinggal kamu yang memaksimalkan waktunya itu untuk self care, ditempatkan di mana di mana di mana. Jadi ya itu sih adalah pokoknya. Nggak bercanda. Oke, kamu tahu nggak kenapa setelah mandi dan setelah self care aku kasih afirmasi ke diri aku sendiri? Karena aku selalu percaya bahwa afirmasi positif yang kita berikan ke diri sendiri itu akan sangat amat menunjang kepercayaan diri kita. Akan sangat berpengaruh juga supaya kita lebih merasa cukup kepada diri sendiri. Makanya aku selalu ngebiasain itu di pagi hari. Untuk self affirmation-nya itu aku biasanya udah aku buat sendiri di spreadsheet. Kalau misalnya kamu mau, kamu bisa komen di kolom komentar. Kemudian setelah mandi dan udah ngerasa seger, udah ngerasa cukup pikirannya untuk lebih tenang, aku lanjutkan dengan sarapan. Brutally honest, aku nggak paham, dan aku mungkin belum mengerti kenapa ada orang yang di pagi hari itu nggak lapar. Kenapa? Ada beberapa temen aku juga yang mereka nggak sarapan ya karena emang nggak jadwalnya di pagi hari dan nggak lapar dan tenang-tenang aja. Karena aku pribadi nggak relate, jujur. Jadi aku adalah tim yang harus sarapan untuk memulai hari. Dan bahkan sarapan aku tuh biasanya berat. Jadi aku masak, kadang tuh aku bisa sarapan burger di pagi hari juga. Karena aku emang tim yang sarapan berat. Kalau aku nggak sarapan, jujur aku nggak bisa fokus untuk hari itu. Pasti aku ketika ngerjain sesuatu, aku tuh bawaannya teringet-inget makanan dan lapar. Jadi aku tim yang sarapan. Kalau kamu tim yang nggak sarapan, kamu bisa skip itu dan kamu bisa alihin dengan kegiatan yang lain yang menurut kamu itu emang works di kamu dan kamu harus temuin kegiatan tersebut. Karena aku juga sendiri di sini, biasanya waktu sarapan juga aku luangkan untuk aku feed my mind dengan dengerin podcast. Pokoknya apapun hal-hal positif di pagi hari ataupun ilmu yang pengen aku pelajari di pagi hari itu aku dengerin sambil sarapan. Aku juga paham banget bahwa waktu di pagi hari itu adalah waktu terbaik buat nerima informasi. Salah satunya karena belum banyaknya distraksi dalam hidup kita. Jadi aku memanfaatkan itu sambil aku makan. Dan itu juga mungkin bisa kamu lakuin, kamu dengerin podcast yang menurut kamu bisa menunjang hari kamu di hari itu sehingga kamu bisa lebih produktif, sehingga kamu bisa lebih memanfaatkan waktu yang ada di hidup kamu sebaik mungkin. Biasanya ketika aku udah selesai semuanya, aku udah selesai sarapan juga, itu baru deh aku membuat list rutin prioritas aku di hari itu. Nah, kalau misalnya aku tipikal yang membuat time blocking itu sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu aku udah ngelis nih untuk apa aja yang bakal aku lakuin di keesokan harinya. Tapi ketika di hari H dan paginya itu setelah aku sarapan, aku membuat kembali list prioritas apa aja yang harus aku bener-bener fokusin di hari itu. Intinya di sini aku harus tahu mana yang paling penting untuk aku kerjain, mana yang harus aku selesaikan hari ini. Dan dengan begini aku juga lebih sadar bahwa hidup aku itu aku yang pegang kendalinya juga. Aku nggak mau ke bawah arus aja. So, morning routine yang barusan aku sebutin itu bukan aturan yang sifatnya mutlak, tapi itu adalah versi aku yang mungkin kamu juga bisa coba untuk ke kehidupan kamu. Tapi yang pengen aku ingetin juga adalah please kamu temuin dulu waktu yang pas kamu sebelum tidur dan sesudah tidur. Dan kamu harus biasakan dari hal kecil itu dulu. Kalaupun kamu ngelakuin hal yang barusan aku sebutin, aku nggak menjamin hidup kamu akan segera misalnya besok langsung berubah, enggak. Karena setiap rutinitas yang bagus itu nggak bakal ngerubah hidup kamu dalam seminggu. Tapi kalau kamu udah niat dan konsisten,
setahun dan 2 tahun, 3 tahun dari sekarang, kamu bakal kaget ngelihat versi diri kamu yang lebih baik dari sekarang. Kamu bisa lebih tenang, kamu bisa lebih fokus, kamu akan menjadi orang yang lebih percaya diri. Dan dari situlah pelan-pelan kehidupan kamu juga akan membaik. Oke, itu tadi semua morning routine yang bisa aku share ke kamu. Dan itu juga sesuai dengan versi aku yang paling realistis dan paling works untuk aku lakuin. Tapi aku juga penasaran satu morning routine versi kamu yang sampai sekarang terus kamu lakuin dan itu benar-benar berdampak di kamu. Dan apapun itu, please share di kolom komen biar apa ayo? Biar setiap perempuan yang sedang bertumbuh itu nggak ngerasa sendirian. So, segitu dulu dari aku. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Mif Corner supaya kamu gak ketinggalan video aku yang berikutnya. Bye-bye!